Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang sebuah pengertian maslahah dan juga al-mursalah, serta dasar-dasar hukumnya dan syarat-syarat dan juga kedudukannya. Baik, yang dinamakan pengertian maslahah yaitu dan juga mursalah yaitu secara etimologi adalah maslahah berasal dari kata al-masalih yang berarti mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan kebaikan, memberikan manfaat, serta menolak sebuah keburukan atau kemunduran. Dan yang dinamakan dengan maslahah mursalah yaitu kemaslahatan umum yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran, As-Sunnah, baik secara mutlak dan tidak terbatas, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan juga dasar keduanya. Dan yang kedua yaitu membahas tentang dasar-dasar hukum maslahah al-mursalah, yang mana dasar maslahah al-mursalah ini yaitu melandaskan sebuah prinsip kemudahan dan rahmat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Quran Al-Anbiya 107, serta hadis larangan berbuat mudarat, la darar wa la dirar. Berarti ini juga memiliki preseden kuat dari sejarah sahabat seperti pengumpulan mushaf Al-Quran di masa Abu Bakar dan pendirian lembaga bermasyarakat oleh Umar bin Khattab yang bertujuan menjaga 5 prinsip utama, yaitu diantaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dan penerapannya saat ini yang mencakup yaitu larangan dalam lalu lintas, sistem pendidikan, pencatatan nikah, dan perbankan syariah. Dan syarat-syaratnya yaitu penggunaannya menurut ulama yaitu ada 2. Menurut Umar Asy-Syafi'i yang mana harus selaras dengan prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan nas. Dan yang kedua yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali ini yaitu harus bersifat pasti atau juga disebut dengan qat'i dan memberikan manfaatnya, bukan sekedar dugaan. Jadi yang mana harus sejalan dengan tujuan atau intensi legislasi hukum Islam. Terus yang keempat, saya akan membahas tentang kedudukan maslahah. Kedudukan maslahah ini yaitu dan juga kedudukan mursalah sebagai dalil hukum atau menjadi hujjah syariah. Satu, terdapat dari kelompok yang menerima hujjah. Kelompok ini yang diwakili oleh madhab Maliki dan madhab Hambali yang meyakini bahwa maslahah dan juga mursalah adalah termasuk sumber hukum yang sah, dan argumen mereka yaitu yang mencangkup seperti pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf demi kemaslahatan umat meskipun tidak ada instruksi dari Nabi secara langsung. Sedangkan yang kedua yaitu kelompok yang menolak atau bukan termasuk hujjah. Dan kelompok ini yang diwakili oleh Syafi'iyah dan madhab Zahiri yang berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dalil hukum karena adanya ketidakpastian, dan maslahah mursalah dianggap meragukan karena statusnya tidak diakui secara eksplisit oleh nas, dan juga ada yang diakui, ada yang ditolak oleh syariat. Dan resikonya yaitu banyak diantaranya penggunaan maslahah yang dikhawatirkan tidak bisa menahan hawa nafsunya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya memberikan sedikit penjelasannya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.